Selamat pagi adik-adik semua dimanapun berada, baik itu di gereja ataupun yang sedang di rumah. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, kakak undang kita semua bangkit berdiri, kita mau satukan hati, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau saat ini kami semua ada dalam tubuh yang sehat. Kami semua bersiap untuk memuji Engkau, untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, biar kiranya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ada dalam pimpinan Tuhan. Semua sukacita sorga yang dikerjakan Roh Kudus memimpin ibadah kami hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Oke, masih tetap bangkit berdiri semuanya ya. Sebelum kita naikkan pujian, kakak mau tanya dulu, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Puji Tuhan, semua sudah siap. Sekarang siapa yang mau jadi pasukannya Kristus? Angkat tangan. Haleluya, semua udah siap dan sudah mau jadi pasukannya Kristus. Kalau gitu kita mau naikkan pujian kita yang pertama. Saya bukan pasukan berjalan, tapi kita semua pasukannya Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap-siap, kita akan sambung dengan pujian Bapak Abraham. Pasukan Kristus masih semangat? Puji Tuhan. Nah, pasukan Kristus yang baik itu akan selalu berusaha dekat kepada Kristus. Nah, ada satu pujian yang lama kita mau belajar sama-sama. Pujian ini berjudul Aku Ingin Selalu Berada Dekat Hadiratnya Tuhan. Ayo, yang sudah bisa nyanyi dengan keras, yang belum kita belajar sama-sama. Terbang
ya adik-adik, kalau kita boleh diangkat tinggi oleh Tuhan. Siap-siap kita ulang dari pertama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di atas Kau sayangku, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di atas tempat sayangku, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Semua ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Engkau adalah gunung batu kami. Engkau adalah kekuatan kami, perlindungan kami Tuhan. Kami mau hidup dekat dengan Engkau, sehingga kami boleh juga diangkat seperti di atas punggung Raja Wali, diangkat terbang tinggi, mengatasi segala beban hidup, mengatasi segala badai. Bapa, Engkau adalah kekuatan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Pakai kakak kami yang mengajar pada pagi hari ini, urapi hamba-Mu, dan juga urapi kami semua yang mendengarkan. Biar apa yang boleh kami dengar, boleh kami praktekkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan muda, kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menyambut berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kelas kecil. Selamat pagi kelas pratengah, kelas tengah, dan juga kelas besar. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita lanjutkan, hari ini kita segera akan dengarkan firman Tuhan. Kita nanti baca bersama-sama ya. Setiap butir-butir firman Tuhan yang boleh kita baca, kita yakini itu akan memberkati kita. Beberapa minggu yang sudah lewat, kita semua sudah menikmati firman Tuhan, seri demi seri, langkah demi langkah, di mana tema besar dalam bulan ini adalah tentang, ayo, ada yang ingat enggak? Judulnya, mengalah. Mengalah bukan berarti kalah loh ya. Mengalah adalah karena kita punya sikap rendah hati. Ayo, biar kalian ingat semua ya, kira-kira seperti apa sih yang sudah kita dengar, yang sudah saya dengar 2 minggu, seminggu yang lalu. Yuk, perhatikan video berikut ini. Pinjam dong. Kamu nih kebiasaan rebut aja. Kan cuma pinjam bentar. Ya sudah, ambil nih. Nah, dari video tadi kita bisa melihat ya, sering kita lakukan di rumah. Kita saling berebut dengan saudara, dengan adik, dengan kakak ya. Kita bermain, kita rebutan. Kita mau mandi, kita rebutan. Kita mau tidur, kita rebutan bantal guling. Ya, itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Nah, anak-anakku yang disayang oleh Tuhan, kita mau lanjut ya hari ini tentang mengalah itu. Apa sih sebetulnya upahnya? Ya, jadi minggu lalu kita sudah dengar semuanya bahwa Abram mengalah daripada saudaranya yang bernama Lot. Ketika Abram menawarkan, Lot, pilihlah daripada nanti pegawai-pegawai kita, gembala-gembala yang kita punya itu saling berebut tempat lahan penggembalaan, kemudian mereka berantem, bertengkar. Ayo, sekarang kamu pilih tempat dimanapun. Ya, kamu pilih dulu, nanti aku. Setelah tidak kamu pilih, aku yang akan milih itu.
Kemudian apa? Lot memilih satu tempat, ya. Nah, setelah kemudian Lot milih satu tempat, kemudian apa yang dialami oleh Abraham? Ya, Abram waktu itu kemudian mendengar Tuhan berfirman kepadanya. Yuk kita baca bersama-sama ya di kitab Kejadian pasal 13. Masing-masing ada Alkitab kan? Alkitab elektronik boleh, Alkitab fisik boleh ya. Yuk kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-14. Ya, jadi di sini Abram waktu itu sedang berdiri melihat saudaranya Lot ini meninggalkan dia, memilih satu tempat yang lain. Kemudian setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Saat itu Tuhan berfirman kepada Abram. Kemudian apa sikapnya Abram? Ketika mendengar firman Tuhan itu dia berdiri, ya. Dia mendengarkan dengan baik dan tentu Abram juga kepingin ya dituntun oleh Tuhan karena dia sudah mengalah, dia menyerah kepada Tuhan. Dia berserah diri, terserah Tuhan apa yang akan kau berikan kepadaku, aku sudah mengalah kepada saudaraku. Haleluya. Jadi Abram ini dia bangkit berdiri ketika Tuhan berfirman kepadanya. Ya, seolah-olah dikatakan begini, Abram, udah siap Tuhan. Ya, Abram ini sebagai anak Tuhan yang manis, dia dengar-dengaran. Yuk sekarang kalau kalian di rumah, ya misalnya dipanggil papa, mama, ya. Contohnya ya, Gio. Kalau Gio mendengar suara dipanggil oleh papa atau mamanya, apakah Gio diam saja? Tentu tidak. Karena apa? Gio percaya dengan papa mamanya. Pasti akan memberikan yang terbaik. Tentu Gio akan bilang apa? Saya mama, saya papa. Gitu. Juga yang lain ya. Kalau di rumah kalian dipanggil oleh orang tua, kalian juga harus saya siap. Itu ya. Pertanyaannya adalah, mengapa Abram itu berdiri ketika dia mendengar panggilan dari Tuhan? Karena Abram tahu ya, dengan berdiri tentu dia akan banyak melihat, akan lebih banyak ya sudut pandang untuk melihat. Ya dibanding kalau Abram tetap duduk. Tentu dia berdiri, dia kepingin melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, dia kemudian memandang, wow, indah. Wow, pemberian Tuhan. Haleluya. Ya, jadi Abram kepingin berada di dalam satu tempat yang lebih tinggi. Karena dengan posisi yang lebih tinggi, tentu Abram akan dapat melihat lebih banyak. Kalian pun kalau di rumah ya, coba praktekkan. Kalau kalian di rumah, kemudian keluar rumah ya di lantai 2 misalnya, ya. Terus kalian duduk di lantai 2, duduk gini melihat. Tentu beda kalau kalian berdiri melihat. Yang kalian lihat akan lebih luas lagi yang kelihatan oleh mata. Demikian juga Abram. Nah, arti rohaninya adalah apabila kita naik ke tempat yang lebih tinggi, mendekati tahta Allah di surga di langit, ya tentu kita akan dapat bisa melihat banyak hal yang tidak baik. Ya, dalam hal ini kuncinya adalah apa? Karena Abram mengalah. Kalau kita mengalah, kita juga akan diberikan oleh Tuhan hal-hal yang luar biasa. Kita akan melihat janji-janji Tuhan. Kita akan melihat apa yang akan diperbuat Tuhan dalam hidup kita. Ya, ketika Daud merasa takut dan gentar, dia kemudian apa di dalam doanya kepada Tuhan. Ya, nah Daud ini berdoa kepada Tuhan ketika dia merasa takut. Ya, dia kepingin naik terbang seperti raja merpati. Ya, terbang kemudian apa? Merpati ini sukanya apa? Kalau bikin sarang, dia ada tempat yang lebih tinggi ya,
tinggi sekali merpati ini. Jadi apa? Daud juga rindu seperti Abram yang berdiri melihat dari tempat yang maha tinggi. Daud pun kepingin pergi ke sana, kepingin lari dari segala ketakutan itu. Dia mendekat kepada Allah. Yuk kita baca Mazmur 55. Mas sudah ketemu kan Mazmur 55 ayat yang ke-7. Ini yang dialami oleh Daud, doanya ketika dia merasa takut. Yuk Mazmur 55 ayat yang ke-7. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Haleluya. Haleluya. Ternyata apa? Di tempat yang tinggi itu, di sana ada ketenangan. Ya, maksudnya adalah begini. Kalau kita mau berada di dalam tempat yang tinggi secara rohani, ya, kalian suka rajin berdoa, suka baca kitab suci, tentu disitulah Tuhan hadir. Tuhan yang maha tinggi itu akan turun mendatangi kita. Kita akan dibawa terbang. Kita akan merasa aman. Disitulah tempat di mana kita boleh memuji Tuhan. Haleluya. Yuk lanjut, kemudian yang berikutnya adalah apa yang dialami Abram setelah dia berdiri. Dipanggil oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan, Abram bangkit berdiri mendengarkan firman Tuhan. Pandanglah ya sekelilingmu dari barat ke timur, utara, selatan. Setelah itu apa? Apa Abram cuma diam saja di situ? Tidak. Setelah dia berkata, siap Tuhan, gitu ya. Nah, kita baca yuk firman Tuhan berikutnya. Apa yang dilakukan Abram ketika mendengar firman Tuhan selanjutnya? Kejadian tetap pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-17. Bersama-sama. Ini suara Tuhan ya kepada Abram yang berikutnya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Puji Tuhan ya. Jadi suara Tuhan berikutnya adalah bahwa Abram disuruh menjalani dan seluruh negeri itu akan menjadi milik kepunyaannya. Negeri itu adalah negeri Kanaan. Ya, asal-usul bangsa Israel dari tanah Kanaan. Haleluya. Jadi satu kali lagi ketika Abram mendengar suara Tuhan, dia berdiri, dia mendengarkan dengan baik. Kemudian firman-Nya lagi, jalanilah negeri itu. Jadi Abram tidak tinggal diam, berdiri terus seperti patung. Enggak. Dia kemudian menuruti firman Tuhan, menjalani negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Dan kita semua percaya ya bahwa negeri yang dijalani oleh Abram itu adalah negeri Kanaan yang kemudian diberikan kepada anak cucunya. Sampai kemudian kepada keturunan yang berikutnya yaitu Yusuf. Yusuflah terakhir yang menggenapi bahwa kemudian Mesir menjadi milik pusaka bangsa Israel. Puji Tuhan. Maksudnya apa? Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita siap. Ya, setelah siap apa-apa kita siap untuk mendengar toh? Enggak. Kita juga harus melakukan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan seperti itu ya. Nah, anak-anakku yang disayang oleh Tuhan, hari ini adalah menjelang akhir daripada ibadah kita secara online. Minggu depan kita akan ibadah online tinggal 1 kali lagi. Kemudian setelah berikutnya bulan Juli awal, kita semua sudah ibadah tatap muka. Kita berbondong-bondong, kita rame-rame, kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan secara langsung tatap muka. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Yuk kita akhiri kebaktian hari ini, kita semua bangkit berdiri, kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu. Sedikit Tuhan yang dapat kami dengar. Namun Tuhan seperti juga Engkau perintahkan kepada Abram untuk berdiri, siap dan menjalani. Kami pun juga Tuhan mau seperti itu. Ketika kami di rumah, kami boleh dengar-dengaran kepada orang tua.
Ketika kami di rumah Tuhan, kami juga boleh menjalankan perintah orang tua. Karena kami tahu Tuhan, orang tua kami sayang kepada kami seperti juga Tuhan Yesus sayang kepada papa mama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati orang tua kami Tuhan, memberkati saudara-saudara kami, memberkati teman-teman kami. Ibadah kami Tuhan secara online masih 1 kali lagi minggu depan. Tolong Tuhan, agar supaya kami dapat menikmati dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan, kami semuanya pulang dengan perlindungan-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan pertolongan-Mu. Sepanjang minggu ini kami aman bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.